Pemirsa, pelatih baru Timnas Indonesia John Hetman langsung coret dua pemain titipan di skuad Garuda. Di sisi lain, Zinedine Zidane dan manajer Timnas Malaysia TMJ langsung angkat bicara soal hal ini. Benarkah demikian? Wah, sepak bola Asia auto mendadak heboh bisa-bisa. Begini keputusan mengejutkan pelatih baru Timnas Indonesia John Hetman usai resmi dikontrak. Langsung coret dua pemain titipan ini di era Patrick Kluivert. Bahkan sampai memancing reaksi Zinedine Zidane dan manajer Timnas Malaysia Tuan Muda Johor TMJ. Begini, wah benarkah demikian? Hahaha, karma kejam akhirnya terjadi kan? Malaysia kena musibah dan kiamat bertubi-tubi gini usai kasus pemain bodong palsu. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, kabar gembira. Martin Paes akhirnya blak-blakan soal masa depannya. Batal ke Persib Bandung dan gabung klub top Eropa kah? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, pelatih anyar Tim Nasional Indonesia, John Hetman, yang dijadwalkan tiba di Jakarta pada malam besok, mengungkapkan pandangannya terkait masa depan skuad Garuda jelang tugas berat yang akan dihadapinya dalam persiapan Piala Dunia 2026. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Inggris The Sun, Hetman dengan tegas menyatakan akan segera mengambil langkah besar untuk meregenerasi skuad Indonesia, dengan fokus utama pada perombakan pemain-pemain yang dianggap sebagai titipan dari era pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert. John Hetman, yang sebelumnya sukses menangani Timnas Kanada dan membawa mereka ke Piala Dunia 2022, berkomitmen untuk membawa perubahan besar pada skuad Garuda. Dalam wawancara tersebut, Hetman menyatakan bahwa perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 harus dimulai dengan pemilihan pemain yang lebih selektif dan berbasis pada kualitas serta potensi masa depan, bukan sekedar pemain titipan. Saya akan mencoret pemain-pemain yang hanya ada karena alasan lain selain kemampuan dan dedikasi mereka di lapangan, ujar Hetman dengan tegas. Kami membutuhkan skuad yang kompak dan penuh gairah untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pemain yang hanya ada karena kedekatan politik atau hubungan dengan mantan pelatih tidak akan menjadi bagian dari rencana besar saya, tambahnya. Hetman tidak segan-segan untuk menyebut nama pemain-pemain yang menurutnya menjadi bagian dari kegagalan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua nama yang paling mencuri perhatian adalah Beckham Putra dan Mark Klok. Beckham Putra dan Mark Klok, meskipun memiliki potensi, tidak mampu tampil konsisten dan memberikan pengaruh besar di lapangan. Itu adalah salah satu alasan kenapa Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, kata Hetman. Sebagai pelatih, saya tidak akan mentolerir pemain yang hanya ada karena faktor tertentu. Kami membutuhkan pemain yang bisa diandalkan setiap saat. Di tengah kritiknya terhadap pemain-pemain tertentu, Hetman juga menegaskan bahwa masa depan Timnas Indonesia akan bergantung pada regenerasi pemain-pemain muda yang memiliki kualitas dan potensi besar. Dalam hal ini, ia mengungkapkan niatnya untuk memanggil kembali dua pemain yang sebelumnya sempat absen di era Patrick Kluivert, yaitu Elkan Bagot dan Cyrus Margono. Saya akan segera memanggil kembali Elkan Bagot dan Cyrus Margono ke dalam tim. Mereka adalah dua pemain yang memiliki kualitas internasional dan dapat memberikan kontribusi besar dalam regenerasi tim, jelas Hetman. Elkan bermain di Eropa dan mendapatkan pengalaman berharga yang akan sangat berguna bagi kami. Cyrus adalah kiper muda yang memiliki visi permainan yang luar biasa. Saya percaya keduanya akan menjadi bagian penting dari masa depan Timnas Indonesia. Saya tidak hanya melihat kualitas individu, tapi juga bagaimana mereka bisa bekerja sebagai tim. Kami perlu pemain yang memiliki mentalitas pemenang, yang siap bekerja keras dan mengutamakan kepentingan tim, tambahnya. Saya datang ke Indonesia dengan visi jangka panjang. Tentu saja, Piala Dunia 2030 adalah target besar kami. Tetapi saya ingin memastikan bahwa kami membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Kami akan melibatkan banyak pemain muda, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang, dan membentuk sebuah tim yang tidak hanya kuat di Asia, tetapi juga di dunia. Hetman menyatakan bahwa dalam beberapa bulan mendatang, ia akan bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, untuk menyusun program pengembangan pemain yang lebih sistematis, serta meningkatkan infrastruktur dan manajemen tim. Semua pemain akan diberikan kesempatan yang sama. Kami akan membangun sebuah tim yang tidak hanya mengandalkan satu atau dua pemain, tapi seluruhnya bekerja sebagai satu kesatuan, jelas Hetman.
Kedatangan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia membawa angin segar bagi sepak bola tanah air. Rencana besar yang diungkapkan oleh pelatih asal Kanada ini dalam wawancara dengan The Sun membuat banyak kalangan, baik di Indonesia maupun luar negeri, tertarik untuk memberikan pendapat dan reaksi. Salah satu yang mengomentari adalah legenda sepak bola Prancis dan mantan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, yang mengaku sangat mengagumi visi dan strategi yang dibawa oleh Hartman. Sebaliknya, Tunku Mahkota Johor, TMJ, yang juga merupakan manajer tim nasional Malaysia, menunjukkan reaksi yang berbeda. Ia merasa cemas dan bahkan terkesan tidak terima dengan keputusan Hartman untuk merombak skuad Timnas Indonesia, yang dinilai sebagai ancaman besar bagi Malaysia di pentas sepak bola Asia. Zinedine Zidane, yang dikenal sebagai salah satu pelatih dan pemain terbaik dunia, tidak ragu untuk memberikan pujian terhadap rencana John Hartman untuk Timnas Indonesia. Zidane, yang kini berstatus sebagai pengamat sepak bola internasional setelah sukses membimbing Real Madrid meraih berbagai gelar bergengsi, menyatakan bahwa pendekatan yang diambil Hartman bisa menjadi contoh bagi banyak tim lainnya, terutama di Asia. Saya sangat kagum dengan apa yang dilakukan John Hartman di Indonesia. Tidak mudah bagi seorang pelatih luar untuk datang ke Asia dan memulai perubahan besar dalam waktu singkat. Tetapi apa yang ia lakukan sangat inspiratif, ungkap Zidane dalam sebuah wawancara di Paris. Dia memiliki visi yang jelas dan berani mengambil langkah berani dengan melakukan perombakan dalam skuad, mencoret pemain-pemain yang tidak sesuai dengan filosofi tim, serta memanggil kembali pemain-pemain muda yang memiliki potensi besar. Saya melihat adanya kesamaan antara apa yang dilakukan Hartman dengan filosofi saya sebagai pelatih. Sebuah tim yang kuat bukan hanya terdiri dari pemain-pemain bintang, tetapi dari individu-individu yang bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, tambah Zidane. Saya pikir Elkan Bagot adalah pemain dengan potensi besar. Bermain di Eropa memberinya pengalaman yang sangat berharga, dan itu akan sangat berguna untuk Timnas Indonesia, ujar Zidane. Cyrus Margono juga seorang pemain yang patut diperhatikan. Pemain-pemain muda seperti mereka adalah masa depan Indonesia. Zidane menilai bahwa Indonesia dengan pendekatan yang dibawa oleh Hartman bisa menjadi salah satu tim yang akan bersaing ketat di Asia dalam beberapa tahun mendatang. Keberhasilan Hartman membawa Timnas Kanada ke Piala Dunia 2022 juga menjadi bukti bahwa ia mampu membawa perubahan besar, meskipun menghadapi tantangan yang tidak kecil. Sementara Zinedine Zidane memberikan pujian, reaksi dari Tunku Mahkota Johor, TMJ, yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Malaysia, sedikit lebih bernada was-was. TMJ yang dikenal dengan sikap tegas dan penuh ambisi dalam mengelola sepak bola Malaysia, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perkembangan Timnas Indonesia di bawah kendali John Hartman. Saya harus akui, saya sedikit cemas melihat apa yang sedang dilakukan oleh Indonesia saat ini. Dengan pelatih baru sekelas John Hartman, mereka tentu akan semakin kuat. Skuad Indonesia akan semakin sulit untuk dilawan, ungkap TMJ dengan nada serius dalam sebuah wawancara dengan The Star Malaysia. Tentu saja, sebagai pelatih Timnas Malaysia, saya merasa kami harus memperhatikan ini. Jangan sampai Indonesia terus berkembang dan meninggalkan Malaysia jauh di belakang. Saya tidak bisa memungkiri bahwa langkah-langkah yang diambil Hartman ini membuat saya harus berpikir lebih keras mengenai strategi kami ke depan. Indonesia bukanlah tim yang bisa dianggap remeh, dan dengan Hartman di kursi pelatih, mereka akan menjadi ancaman serius bagi kami, tambah TMJ. Selain itu, TMJ juga mengungkapkan bahwa keberhasilan Hartman dalam membangun Timnas Kanada menjadi salah satu tim yang tampil di Piala Dunia 2022 membuatnya semakin yakin bahwa Indonesia akan segera menjadi tim yang lebih berbahaya. Jika Hartman bisa melakukan itu dengan Kanada, saya percaya dia juga bisa melakukan hal yang sama dengan Indonesia. Kita harus lebih waspada, tuturnya. TMJ lebih lanjut menekankan bahwa persaingan di Asia Tenggara akan semakin sengit dengan kebangkitan Timnas Indonesia. Malaysia, yang selama ini sering dianggap sebagai salah satu tim kuat di kawasan ini, kini harus menghadapi kenyataan bahwa negara tetangga mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan besar di bawah pelatih baru yang berkelas internasional. Saya tahu bahwa Indonesia punya potensi besar, tetapi kami tidak bisa membiarkan mereka melangkah terlalu jauh. Kami harus meningkatkan kualitas permainan kami dan mengantisipasi semua perubahan yang ada. Jangan sampai Malaysia tertinggal dalam persaingan ini, tambah TMJ dengan nada penuh semangat. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa Malaysia tetap menjadi salah satu kekuatan di Asia. Kami harus memperkuat tim kami, berinovasi, dan menjaga persaingan dengan negara-negara seperti Indonesia agar tetap sengit, tutup TMJ.
Reaksi Zinedine Zidane yang mengagumi visi John Herdman dan perasaan cemas dari Tunku Mahkota Johor menunjukkan bagaimana perkembangan timnas Indonesia di bawah pelatih baru bisa memengaruhi dinamika sepak bola Asia Tenggara. Sementara Zidane memberikan apresiasi atas pendekatan inovatif Herdman dalam merombak skuad Indonesia, TMJ merasa bahwa ancaman dari Indonesia yang semakin berkembang harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi. Tapi, tunggu. Benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Media Vietnam, Tetao, menyoroti langkah Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, yang dikabarkan akan menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala anyar Timnas Indonesia. Namun, rencana tersebut rupanya belum sepenuhnya mendapat restu dari publik sepak bola tanah air, karena memicu pro dan kontra di kalangan supporter. Kabar mengenai Herdman dengan cepat menyita perhatian media nasional. Selain karena namanya belum begitu familiar bagi pecinta sepak bola Indonesia, latar belakang pelatih asal Inggris itu juga dinilai tidak biasa. Herdman tercatat pernah mencetak sejarah dengan membawa tim nasional putri dan putra Kanada tampil di ajang Piala Dunia, sebuah pencapaian langka bagi pelatih dengan jalur karir serupa. Bagi PSSI, pengalaman unik tersebut menjadi nilai tambah yang membedakan Herdman dari kandidat pelatih sebelumnya. Meski demikian, tidak sedikit penggemar yang menilai keputusan ini justru melenceng dari harapan mereka. Sebagian supporter kemudian membandingkan kebijakan PSSI dengan keberhasilan Vietnam di bawah arahan Kim Sang-sik. Tim Negari Naga Biru dianggap tampil solid, dengan permainan penuh percaya diri, ditunjang fisik prima dan mental bertanding yang kuat. Perbandingan itu kembali memunculkan kerinduan terhadap sosok Shin Tae-yong, pelatih yang sebelumnya menukangi Timnas Indonesia. Dari situ, muncul desakan agar PSSI kembali memberikan kepercayaan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, federasi tetap kukuh pada rencananya menunjuk Herdman dan memilih mengabaikan gelombang aspirasi tersebut. Sikap ini memicu reaksi keras dari sebagian kelompok supporter. Seiring mencuatnya kabar penunjukan Herdman, aksi protes pun bermunculan sebagai bentuk tekanan terhadap PSSI. Sejumlah poster penolakan beredar luas, salah satunya bertuliskan, "Boikot pelatih baru. Jika STY, Shin Tae-yong, tidak ada di sini, kami tidak akan pergi ke stadion." Gelombang kritik semakin meluas setelah akun penggemar sepak bola populer, Stars Football Indonesia, yang memiliki sekitar 160.000 pengikut, ikut angkat suara. Melalui unggahannya, akun tersebut menyinggung sikap federasi dengan nada tajam. "Ego dan kesombongan adalah musuh terbesar kemajuan dalam sepak bola," tulis mereka. Sejumlah pengamat menilai, keputusan federasi yang dianggap menutup telinga terhadap suara publik berpotensi menciptakan jarak antara pengelola sepak bola dan para pendukung tim nasional. Sebelumnya, banyak pihak berharap Shin Tae-yong tetap diberi kesempatan melanjutkan pekerjaannya, mengingat fondasi tim yang telah ia bangun, sejumlah capaian positif, serta keberhasilannya mengembalikan daya saing Timnas Indonesia. Meski begitu, PSSI memilih mengambil arah berbeda dengan menunjuk pelatih pilihannya sendiri. Langkah ini oleh sebagian kalangan dipandang sebagai keputusan versi federasi, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan aspirasi mayoritas supporter. Hingga kini, seruan penolakan terhadap rencana penunjukan Herdman masih terus bergema dan mendapat dukungan dari berbagai kelompok pendukung. Terlepas dari belum jelas seberapa besar skala protes yang akan berkembang, situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi PSSI. Kondisi tersebut juga berpotensi menjadi batu sandungan awal bagi John Herdman dalam proses adaptasinya dengan kultur serta dinamika sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Ceklamovski, menyatakan tekadnya untuk mengangkat kembali performa Harimau Malaya setelah reputasi sepak bola negeri jiran tercoreng akibat skandal pemain naturalisasi bermasalah yang berujung sanksi dari FIFA. Hingga kini, Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) bersama Timnas Malaysia masih menjadi sorotan tajam publik sepak bola internasional. Penyebabnya tak main-main. 7 pemain naturalisasi Malaysia dijatuhi sanksi berat oleh FIFA. Ketujuh pemain tersebut dinilai terbukti melakukan pemalsuan dokumen, sehingga FIFA menjatuhkan hukuman larangan bermain selama 12 bulan. Mereka adalah Joao Figueiredo, John Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, dan Gabriel Palmero. Sanksi ini menjadi pukulan telak bagi sepak bola Malaysia. Pasalnya, sejak awal, Peter Ceklamovski datang dengan misi menjadikan para pemain naturalisasi tersebut sebagai tulang punggung tim. Namun, rencana besar yang telah disusun rapi itu runtuh seketika setelah FIFA mengumumkan hukuman kepada 7 pemain tersebut. Situasi ini memaksa Ceklamovski untuk memulai ulang pembangunan tim.
Pelatih asal Australia itu harus merombak fondasi timnas Malaysia dari nol demi menjaga asa kebangkitan Harimau Malaya. Bahkan, ia dituntut melakukan penyesuaian taktik secara cepat di tengah perjuangan pada kualifikasi Piala Asia 2027. Ceklamovski kini fokus membangun kembali kekompakan tim dan memastikan para pemain yang tersedia siap tampil habis-habisan di setiap laga krusial. Di tengah badai yang menerpa, mantan pelatih FC Tokyo itu menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan seluruh potensi skuad yang ada. Ia berjanji akan membangun timnas Malaysia menjadi tim yang lebih solid dan tangguh, sekaligus membangkitkan mental para pemain usai guncangan besar yang terjadi. Meski beberapa pemain kunci tidak tersedia, kami akan fokus pada siapapun yang hadir di pemusatan latihan dan memastikan mentalitas tim tetap kuat, ujar Ceklamovski. Dikutip dari New Straits Times oleh bolasport.com Jumat 26 Desember 2025. Pelatih berusia 46 tahun itu menegaskan kepercayaannya kepada para pemain yang ada. Seraya berharap seluruh elemen tim memiliki tekad yang sama. 11 pemain di lapangan dan para pemain pengganti harus menyelesaikan pertandingan dengan pola pikir untuk mengalahkan siapapun yang kami hadapi, tegasnya. Ceklamovski juga berharap skuadnya tidak terpengaruh oleh keputusan FIFA yang membatalkan hasil uji coba timnas Malaysia melawan Tanjung Verde, Singapura dan Palestina. Dalam putusan tersebut, Malaysia dinyatakan kalah 0-3 di tiap laga, sementara kemenangan diberikan kepada lawan-lawannya. Akibat keputusan itu, posisi timnas Malaysia di ranking FIFA pun merosot ke peringkat 121 dunia. Meski demikian, Ceklamovski berharap situasi ini justru menjadi pemicu kebangkitan, bukan pematah semangat. Saya berada di pinggir lapangan seperti semua orang, berharap yang terbaik, ucapnya. Selalu ada jalan untuk berkembang dan menantang diri kami sendiri agar terus berevolusi, pungkas Ceklamovski. Isu penunjukan John Hartman sebagai pelatih anyar timnas Indonesia terus menyita perhatian publik sepak bola nasional. PSSI dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan pelatih asal Inggris tersebut untuk menangani tim senior sekaligus timnas U23. Sejumlah pengamat pun mulai berspekulasi mengenai langkah awal yang kemungkinan diambil Hartman jika resmi menukangi skuad Garuda. Salah satu pengamat yang angkat suara adalah Bung Harpa. Sosok yang dikenal kerap bersikap kritis terhadap kebijakan PSSI itu menilai Hartman akan memilih pendekatan yang cermat dan penuh perhitungan. Menurutnya, gaya Hartman berbeda dengan Patrick Kluivert yang sempat melakukan perubahan besar-besaran pada laga debutnya saat bertandang ke Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, dia orang yang berpendidikan, ujar Bung Harpa, dikutip dari kanal YouTube NLR Sports. Ia menambahkan, karakter kepelatihan Hartman tampak sangat disiplin dan sistematis. Cara dia melatih itu kelihatan sangat rigid, sangat penuh perhitungan. Walaupun dia juga punya improvisasi yang luar biasa, lanjutnya. Bung Harpa memprediksi Hartman tidak akan langsung melakukan perombakan drastis terhadap timnas Indonesia. Sebaliknya, ia akan terlebih dahulu mempertahankan pola permainan dan struktur tim yang sudah ada, sebelum secara bertahap melakukan penyesuaian bila memang diperlukan. Dia akan main aman dulu, pakai yang sudah ada, gaya bermainnya, formasinya. Dari situ baru mungkin dia mulai mempreteli 1-2 bagian kalau dibutuhkan. Kalau sudah bagus, ya dilanjutkan, jelas Bung Harpa. Menurutnya, pendekatan bertahap tersebut sejalan dengan rekam jejak dan latar belakang Hartman yang dikenal memiliki pendekatan edukatif dalam membangun tim. Ini yang mungkin akan dia lakukan kalau melihat CV dia yang sangat edukatif, tambahnya. Jika resmi ditunjuk, laga debut John Hartman bersama timnas Indonesia diperkirakan akan berlangsung pada FIFA Matchday Maret 2026. Setelah itu, tantangan besar menanti di ajang Piala AFF 2026 yang dijadwalkan bergulir pada Juli hingga Agustus tahun depan. Kiper naturalisasi timnas Indonesia, Marten Paes, akhirnya buka suara terkait rumor yang menyebut dirinya bakal segera merapat ke Persib Bandung. Isu tersebut sempat ramai diperbincangkan di media sosial bersamaan dengan kabar bahwa Joey Pelupesi juga disebut sudah mencapai kesepakatan dan tinggal selangkah lagi bergabung dengan Maung Bandung. Meski rumor berkembang cukup masif, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persib Bandung mengenai kebenaran kabar tersebut. CNNindonesia.com pun telah mencoba meminta konfirmasi, namun belum memperoleh respons dari pihak klub. Faktanya, Marten Paes saat ini masih terikat kontrak bersama FC Dallas hingga Desember 2026. Sementara Joey Pelupesi masih berstatus sebagai pemain Lommel SK dengan masa bakti yang berlaku sampai Juni 2026. Ramainya isu disebut sudah sepakat bergabung dengan Persib, membuat Marten Paes merasa perlu memberikan klarifikasi agar spekulasi tidak semakin meluas. Kiper berusia 26 tahun itu menegaskan agar publik tidak mudah mempercayai semua rumor yang beredar.
Jangan percaya semua yang kamu baca di berita. Saya sudah membaca banyak rumor dalam beberapa hari terakhir dan sejujurnya saya tidak tahu dari mana asalnya. Ujar Paes melalui akun X pribadinya Jumat 26 Desember. Paes juga mengungkapkan bahwa saat ini fokus utamanya adalah menjaga kondisi fisik. Ia tengah menjalani latihan mandiri di masa jeda kompetisi sambil menikmati waktu liburan di Asia. Untuk saat ini saya sedang bekerja keras di luar musim kompetisi dan menikmati liburan di Asia. Terima kasih atas pengertiannya, tambahnya. Sementara itu, berbeda dengan Paes, Joey Pelupesi belum memberikan respons apapun terkait rumor kepindahannya ke Persib Bandung. Di sisi lain, Persib sebelumnya memang sudah mendatangkan 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, yakni Tom Haye dan Eliano Raidenders pada awal musim. Kehadiran keduanya menjadi bagian dari perombakan besar skuad Maung Bandung, guna menghadapi jadwal padat di kompetisi Asia serta liga domestik. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan sahabat.